Halo semuanya, balik lagi di playlist Saham Bank Series. Nah, di episode yang kelima ini kita bakalan bahas saham dari Bank BTN atau kode sahamnya BBTN. Kita bakalan bahas gimana update terbaru dari kinerja Bank BTN dan apakah saham BBTN ini bagus buat investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, subscribe dan klik bel notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia, terutama playlist Saham Bank Series. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Pertama kita lihat kinerjanya BBTN tahun 2022. Laba bersih naik 28% year on year yang didorong dari net interest income atau pendapatan bunga bersih yang tumbuh 14%, terus laba sebelum pencadangan atau PPOP-nya tumbuh 19%, terus profit from operations-nya naik 29%. Selama setahun terakhir growth-nya emang bagus, tapi kalau kita lihat dari jangka waktu yang lebih panjang dari tahun 2018, net profit-nya BBTN ini bisa dibilang cenderung stagnan. Padahal kita bisa lihat di sini net interest income sama PPOP-nya itu trennya masih dalam tren yang naik. Kenapa bisa gitu? Ternyata penyebabnya itu ada di sini. Ini provision atau beban pencadangannya naik drastis di tahun 2019 dan bahkan masih terus tumbuh sampai tahun 2022. Jadi penyebab kenapa labanya cenderung nggak tumbuh selama beberapa tahun terakhir itu karena beban pencadangan atau provision expense-nya yang naik terus. Terus kalau kita lihat asetnya BBTN, asetnya tumbuh 8% year on year dan trennya masih naik terus selama beberapa tahun terakhir. Ini diikutin sama total earning asset sama total loan and financing-nya yang juga tumbuh 8% year on year dan juga masih dalam tren naik. Dari sini kita dapat gambaran kalau meskipun laba bersihnya tumbuhnya stagnan, tapi BBTN ini masih punya potensi untuk labanya bisa konsisten tumbuh ke depannya. Gak cuma itu, manajemen BBTN juga proyeksiin untuk tahun 2023 kalau pinjaman, tabungan, sama laba bersihnya itu bakal tumbuh di sekitaran 10-11%. Jadi manajemen pun masih optimis sama prospek BBTN ke depannya. Next, sekarang kita lihat gimana performanya BBTN. Dari sisi profitability, NIM 4,4% sama return on equity 11,7% ini termasuk kurang bagus. NIM itu idealnya minimal 4,5%, terus return on equity itu minimal di 12-13%-an untuk tergolong bank yang profitable. Casa rasionya rendah cuma 48% sama cost of fund-nya cukup tinggi di 2,6%. Casa rasio kalau menurut gue ya bagusnya itu minimal 60% dan cost of fund maksimal banget di 2,5%. Jadi bisa dibilang BBTN ini juga nggak efisien dari segi pengeluaran beban bunga. Terus non-performing loan 3,3% ini sebenarnya cukup tinggi kalau dibandingin sama bank-bank besar yang ada di 1-2%-an aja. Tapi nggak apa-apa, selama di bawah 5% artinya masih termasuk bagus. Loan to deposit rasionya tinggi banget di 92% yang artinya BBTN ini masih kurang banget dari segi likuiditas. Loan to deposit rasio itu bagusnya di range antara 70 sampai maksimal 90%. Capital adequacy ratio atau kesiapan modalnya 20%, ini bagus bisa di atas 15%, sama cost to income rasionya di 46%. Ini termasuk tinggi, tapi selama di bawah 50% kalau menurut gua masih cukup oke. Secara valuasi, PBV atau price to book value 0,7 kali sama price to earning 6,2 kali. Ini termasuk murah sebenarnya, tapi sayangnya dari segi fundamental menurut gua BBTN ini masih kurang bagus. Mungkin aja kedepannya BBTN ini bisa makin bagus kinerjanya, tapi soal mahal atau enggaknya, nanti kita bakal hitung harga wajarnya BBTN itu berdasarkan berapa perkiraan growth atau pertumbuhannya BBTN buat kedepannya. Sekarang kita lihat komposisi kreditnya BBTN. Kredit BBTN itu hampir 80%-nya disalurin ke mortgage atau kredit KPR. Terus yang kedua, paling banyak itu kredit konstruksi. Ketiga terbanyak itu ke korporasi, terus juga ada ke consumer, komersil, sama other housing loan. Nah kalau kita perhatiin trennya, ini total kreditnya dalam tren yang naik terus dan ini pertanda bagus. Terus untuk kredit mortgage ini porsinya naik terus dari 73, naik ke 74%, naik lagi ke 77 dan sekarang ada di 78%. Kredit korporasi juga trennya naik terus dari cuma 0,9% beberapa tahun yang lalu, sekarang udah sampai 6% porsinya. Sedangkan untuk segmen lain kayak konstruksi sama komersil ini trennya malah turun. Nah BBTN ini di awal tahun ini baru aja right issue. Dan mereka dapat dana segar itu sebesar 2,48 triliun. Ini bagus dan pertanda kalau BBTN ini masih mau terus ekspansi bisnis, terutama ekspansi kredit buat kedepannya. Dan itu juga pertanda kalau growth-nya BBTN bisa makin kenceng ke depannya. BBTN ini juga terus berkembang dari sisi digital banking lewat BTN Property untuk ngajuin kredit rumah
sama mobile dan internet banking buat rekening tabungan. BTN Property, disbursement sama online submission-nya tumbuh pesat, terus transaksi di mobile dan internet banking-nya BBTN juga tumbuh. Ini bagus karena dengan digital banking yang terus berkembang, artinya nasabah bisa lebih gampang akses layanannya BBTN, baik itu kredit ataupun rekening tabungan. Dan itu bisa bantu numbuhin kredit sama dana depositnya BBTN. Sekarang kita bakal hitung berapa harga wajarnya saham BBTN. Caranya kayak biasa, kita pakai metode discounted dividend model, di mana kita bakal hitung harga wajarnya itu dari berapa keuntungan dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat dari BBTN untuk 10 tahun ke depan. Nah, kita mulai dari step pertama. Kita perlu tentuin berapa growth dari EPS atau earnings per share-nya BBTN ke depannya. Kita nggak tahu ke depannya growth-nya seberapa, jadi kita perlu buat asumsi. Dan sebisa mungkin asumsinya itu konservatif supaya kita bisa siap untuk kondisi terburuk. Manajemen proyeksiin growth-nya tahun ini ada di 10%, tapi kita pakai aja asumsi growth 2, 6, sama 10% per tahun untuk 10 tahun ke depan. Untuk low case atau worst case-nya, BBTN ini nggak tumbuh sama sekali. Skenario middle case, BBTN ini tumbuh dengan growth rate yang nggak terlalu tinggi. Dan untuk skenario high case atau base case, BBTN ini punya growth yang lumayan bagus. Next, untuk PE atau price to earning di tahun ke-10 nanti, kita asumsiin aja PE-nya BBTN itu ada di sekitaran rata-rata PE historis dari 10 tahun terakhir ada di 11 kali. Jadi kita asumsi aja PE-nya di sekitaran 11 kali untuk 10 tahun ke depan. Terus untuk dividen payout ratio, beberapa tahun terakhir dividen payout-nya ada di sekitaran 10%. Jadi kita pakai aja asumsi dividen payout ratio yang sama 10%. Terakhir, untuk return on investment atau ROI, salah satu pertimbangan gue, BBTN ini kinerjanya agak kurang bagus dan punya potensi resiko yang lebih tinggi dibandingin sama emiten perbankan yang lain. Jadi karena potensi resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi. Jadi kita pakai return 15% per tahun untuk saham BBTN. Oke, kita udah bikin asumsinya, sekarang kita lihat. BBTN ada di harga 1.335 per video ini dibuat tanggal 23 Februari 2023. Dan untuk harga wajarnya ada di 773 untuk skenario low case, 1310 untuk skenario middle case, sama 2162 untuk high case. Jadi di harga sekarang ini udah deket sama harga wajarnya untuk skenario middle case. Jadi kalau EPS-nya BBTN bisa tumbuh minimal 6% per tahun ke depannya, harga sekarang ini termasuk wajar. Tapi kalau EPS-nya bisa tumbuh minimal setara high case 10% per tahun, berarti di harga sekarang ini masih diskon besar karena harga wajarnya itu ada di sekitaran 2100-an. Nah, kalau menurut gue BBTN ini di harga sekarang emang termasuk murah, tapi kalau menurut gue masih banyak pilihan saham bank yang lain yang kualitas sama kinerjanya itu lebih bagus buat tujuan investasi jangka panjang. Jadi kalau gue pribadi sebenarnya belum ada rencana sama sekali buat invest di saham BBTN. Tapi keputusan buat beli atau enggak untuk saham BBTN ini balik lagi ya, gue serahin 100% sepenuhnya di tangan kalian masing-masing. Oke, itu dia ya saham BBTN. Kalau kalian punya opini lain soal saham BBTN, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight tambahan buat gue ataupun viewers lain. Jangan lupa subscribe dan klik bel notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia, terutama playlist saham bank series. Karena masih banyak banget emiten-emiten perbankan yang masih bakalan kita bahas di playlist saham bank series. Jadi stay tune terus di channel Todopedia. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.